Halo guys, balik lagi sama gue Bari Justice. Wah, udah lama banget gue nggak bahas tentang aplikasi Spoon Radio ya. Hampir sekitar 3 bulan mungkin gue nggak bahas-bahas. Karena memang saat ini gue lagi fokus buat konten horor. Jadi memang agak sedikit ketinggalan mengenai aplikasi Spoon. Kemarin gue sempat download lagi aplikasi Spoon dan nyoba buat ya cari tahu lagi perkembangan Spoon sekarang. Dan memang pas gue masuk lagi ke aplikasi Spoon Radio itu sumpah banyak banget perubahan yang terjadi. Dan menurut gue aplikasinya cukup tambah baik lah ya, walaupun ada beberapa hal yang mungkin nanti bakal gue bahas di sini. So untuk kalian kita bakal belajar lagi mengenai aplikasi ini, simak terus videonya. Oke guys, hari ini gue mau ngejelasin lagi tentang update dan juga tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Spoon yang terbaru. Karena memang terakhir gue download aplikasi Spoon itu adalah yang jenisnya warna kuning, dan sekarang telah berubah warnanya menjadi orange. Berarti kalau nggak salah udah hampir 1 tahun lebih ya gue nggak update tentang Spoon Radio. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasinya teman-teman ya, biar kita lebih tahu gimana tampilan Spoon 2020 ini. Oke, kita masuk. Seperti yang gue bilang, aplikasi radio ini ya sebagai platform kita untuk bersosial media ya teman-teman. Dimana di sini tuh kalian tuh bisa berlatih untuk siaran radio menggunakan handphone, dan juga untuk mencari teman-teman yang memang kalian bisa dengar mereka siaran kayak gitu. Oke, kita udah masuk ke tampilan awalnya. Seperti biasa, ini tampilan home-nya teman-teman. Awal tampilannya kayak gini. Di paling atas ada 3 jenis, ada live, case, dan juga talk. Live ini ya kita live aja secara langsung. Kalau case ini adalah rekaman yang disimpan dan bisa kita dengarkan berulang-ulang. Sedangkan talk itu adalah kalian mau update status atau diskusi secara voice note juga bisa di sini ya teman-teman. Kemudian di bagian kedua di sini ada banner ya, dimana banner ini tuh tujuannya untuk memamerkan nggak tuh? Untuk istilahnya apa ya, promosi orang-orang yang terpilih, entah itu DJ choice ataupun ada 4 ya teman-teman. Ada 3. DJ choice, DJ pilihan, ada DJ yang baru, dan juga live-nya yang trending. Nanti bakal masuk ke banner paling atas ya. Kemudian di sini ada orang-orang yang telah kita ikuti atau kita fan. Nanti orang-orangnya itu bakal tampil di bagian sini ya teman-teman ya. Sedangkan di sini di bawahnya ada top live, top fan, dan juga top case dan talk ya. Jadi nanti bakal ditampilkan di sini setiap harinya. Kalau dulu cuman ini ya, harian. Kalau sekarang itu udah harian, mingguan, dan bulanan, itu terpisah. Ini top fan itu adalah orang-orang yang istilahnya paling banyak nyawer di hari ini. Kalau misalnya live itu adalah orang-orang yang istilahnya live-nya paling banyak sawerannya. Bukan bagus ya teman-teman, gak ngaruh anjing mau masuk mau bagus mau jelek juga. Kalau saweran mah saweran aja. Ada case ini yang paling banyak juga sawerannya, dan talk juga yang paling banyak sawerannya. Jadi ukuran gimana caranya masuk ke top live atau top fan ya balik lagi saweran. Oke? Jadi gak ngaruh lu mau DJ bagus sekalipun, lu mau DJ kayak gimana pun, siarannya bagus sebagus-bagusnya juga tetap aja nggak akan masuk ke sini kalau misalnya gak ada yang sawer di room lo. Oke? Kemudian di sini ada apa lagi? Ini adalah orang-orang yang sedang live hari ini. Kalian bisa langsung cek aja masuk ke dalamnya. Terserah kalian mau konten apapun, bisa kalian pilih sendiri ya teman-teman. Di sini ada DJ baru, ini ada kategorinya, ada live call, yang ada live callnya. Sekarang udah ada live call loh teman-teman, bisa teleponan kayak gitu saat live. Jadi komunikasi langsung sama listenernya, antara listener dan DJ gitu. Enak banget ya, bisa ngobrol langsung. Oke, kita langsung aja ke ada tampilan pencarian. Di sini kalian bisa cari orang-orang yang kalian pengen cari ya. Entah itu menggunakan ID-nya ataupun istilahnya apa ya, nickname-nya. Misalnya nama gue Kimbari. Bisa kalian cari di sini. Soalnya kemarin banyak banget yang nanya banget ID gue apa ya di Spoon Radio. Nah, ID gue ini. Tapi nggak bisa gue cari karena itu nama gue sendiri anjir. Bodoh banget sih gue. Oke,
Kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada tanda lonceng, itu artinya ini kita bisa tahu pengumuman-pengumuman, entah itu DJ yang udah kita fan ataupun orang-orang yang istilahnya sedang live ya. Pemberitahuan fan juga semua ada di sini. Kita masuk ke profile. WD, ini gue lagi pakai foto orang lain anjing. Namanya juga gue ganti dulu ya. Ini di profile ini udah ada tampilannya juga udah baru ya teman-teman ya. Dan memang di tampilan paling atas itu ada 3, itu ada jadwal. Nah di sini kalian bisa memasukkan jadwal kalian. Kalau misalnya kalian itu punya jadwal sendiri, kalian bisa tulis di sini ya teman-teman ya. Contohnya kayak gue, minggu akustikan, mingguan kisah mistis, mingguan juga dongeng malam ya, setiap minggu. Kalau mingguan itu berarti setiap hari berarti ya. Kalian bisa menambahkan jadwal seperti ini. Kalau misalnya setiap hari, kalian checklist aja setiap hari kayak gini tuh. Oke. Pilih waktunya, itu jam terserah kalian, jamnya mau berapa, masukkan judulnya terserah kalian juga. Oke. Itu biar orang lain tuh bisa lihat jadwal kalian itu jam berapa aja teman-teman ya. Kemudian apalagi di sini ada, oh iya, ini adalah jumlah koin kita. Sedangkan di sampingnya itu adalah jumlah koin yang kita terima dari orang lain. Jumlah saweran di sini juga kalian bisa menuliskan pengumuman yang akan kalian sampaikan kepada listener kalian tentunya. Oke, di sini ada top live, nggak tuh? Di sini ada top fan ya. Top fan itu adalah orang-orang yang udah nyawer sama kalian dan nanti bakal direkapnya di sini. Kalau misalnya di room gue yang paling gede itu sawerannya itu tetap Uli ya. Yang kedua Wuchan dan juga Via Meiko juga gitu loh. Kalian nyawer di sini, nanti kalian masuk ya. Dan di sini terkait dengan live dan juga cache ya, itu tersimpan digabungkan di sini. Itu tergabung. Kalau misalnya kalian live pengen disimpan juga bakal tersimpannya di sini. Oke, itu aja untuk bagian profilnya teman-teman. Gak ada yang aneh, kalau ini kalian bisa tahu sendiri lah ya. Terus ada yang baru lagi terkait juga tentang live-nya. Kayak gini, kalian tekan aja. Gue ulangin ya kayaknya ya, terlalu cepat. Kalau misalnya kalian pengen live atau membuat cache aja, kalian tekan aja di bagian yang tanda plus ini. Cache itu rekaman kalian yang pengen disimpan. Kalau live itu kalian siaran secara langsung. Dan talk itu ya kalian bikin status lah istilahnya, dan balas-balasan voice note kayak gitu. Simpelnya kayak gitu aja ya. Nah di bagian live ini ada yang baru teman-teman. Salah satunya adalah pengaturan yang paling atas. Ada pengaturan standar, atur 1 dan atur 2. Bedanya itu gini. Tujuan dari ada fitur ini tuh adalah untuk memudahkan kalian kalau misalnya kalian punya banyak konten. Contohnya gini, atur 1 itu gue udah simpen sebagai dongeng malam, karena gue selalu dongeng malam. Itu tuh langsung ketika kalian pencet atur 1, itu tuh fotonya langsung keganti pas kalian foto pertama kali kalian atur ya. Misalnya kalian tuh kontennya tentang ngobrol atau TMO, nanti tuh bakal fotonya itu TMO yang kalian udah atur. Contohnya kayak gini, diatur 2 aja ya, kita bikin lagi. Kita bikin itu tuh otomatis tersimpan ya. Tujuannya biar kalian tuh nggak susah lagi ngatur-ngatur kayak gini. Udah screenshot buku ini. Oke. Nah kayak gini. Bedah buku. Kategorinya adalah edukasi, misalnya pembelajaran. Bedah buku. Oke, yuk kita bedah. Ini pengumuman itu adalah sapaan ketika tujuannya itu ketika ada listener yang baru pertama kali masuk ke room lu, nanti bakal disapa oleh sapaan yang kalian udah tulis di sini. Yuk kita bedah bukunya. Gitu. Dan di bagian pengaturan kalian bisa simpan. Kalau misalnya kalian pengen banget live kalian ada yang sawer, ada yang nyawer gitu kan, bisa disawer. Kalian klik aja yang pesan donasi ini. Kalau misalnya pengen disimpan sebagai case live-nya, kalian bisa checklist atau centang yang ini. Gak ada centang sih, tekan aja yang kayak gini sampai merah. Karena gua nggak akan simpan ke cache, jadi nggak usah dimerahin ya teman-teman. Itu aja. Dan di bagian bawah itu ada hashtag, misalnya kalian bisa tulis hashtagnya adalah edukasi kayak gini. Nah ini yang paling baru adalah manajer tetap ya. Di sini itu kalian bisa memilih manajer yang kalian inginkan.
Jadi kalau misalnya dulu itu manajer itu cuman ada 3 ya, tapi sekarang kalau misalnya kalian menetapkan atau memilih sebagai seseorang untuk menjadi manajer tetap kalian, itu tuh ketika misalnya Devi Anissa pertama kali atau ketika gue mulai live itu dia masuk, dia tuh otomatis bakal menjadi manajer tanpa gue harus pilih secara manual, karena memang udah istilahnya udah tetap lah di room gue itu. Ketika Devi Anissa masuk ya dia bakal jadi MG. Jadi bisa totalnya itu MG itu 4 orang teman-teman ya. Dan kalian bisa cari nama-nama di sini yang kalian inginkan, misalnya itu siapapun. Daja, ada nggak sih nama gue? Nggak ada, kalian cari aja ya ID-nya kayak gitu. Kita langsung coba live aja teman-teman, langsung ke live-nya kayak gini. Gue mau tunjukin sama kalian contohnya ketika seseorang menjadi MG. Oke, kita mulai live-nya. Oke, saat ini kita udah mulai live ya teman-teman, dan memang kita udah bisa lihat di sini tuh memang tampilannya seperti ini. Di bagian atas kalian bisa lihat ada 4 bagian. Yang pertama adalah top 81, itu artinya kalian tuh lagi ada di ranking itu. Yang kedua adalah jumlah top yang kalian miliki. Kemudian di bagian selanjutnya ada yang gambar seperti hadiah, itu jumlah saweran yang kalian dapatkan di live itu, dan juga ada durasi selama kalian tuh live. Kemudian di paling kanan itu ada jumlah listener yang masuk ya. Dan saat ini kebetulan udah ada Devi Anissa yang masuk, yang seperti yang gue bilang tadi teman-teman, ketika kita udah menetapkan Devi Anissa sebagai MG tetap, dia tuh otomatis bakal langsung jadi hijau ya, jadi manajer tanpa kita harus memilih secara manual kayak gitu. Kita bakal tunjukkan sekarang aja teman-teman. Kita akan pilih beberapa orang ini. Kebetulan saat ini ada 4 orang yang udah masuk di live gue. Kita bakal tentukan mereka sebagai manajer ya, apakah betul bisa sampai 4 orang atau tidak. Oke, sekarang kita jadikan Nui. Klik aja foto profilnya Rian. Caranya klik aja foto profilnya, kemudian tunjuk sebagai manajer. Itu manualnya ya teman-teman. Ya, satu lagi Alia. Oke. Nah, ini totalnya ada 4 orang ya teman-teman ya. Bentar. Ini bentar, ada yang salah. Oke, ini totalnya semuanya harusnya ini udah 4 orang ya teman-teman. Harusnya kan 3 orang, sekarang tuh udah bisa jadi 4 orang manajer kayak gitu. Oh ya, gue juga lupa jelasin bahwa di Spawn ini sekarang ada fitur baru. Kalau misalnya katakanlah di room kalian tuh ada seorang perusuh, katakan di sini ada Putri yang tukang rusuh di room kalian. Kalau misalnya kalian tidak suka dengan sosok Putri ini, dengan typingannya Putri di room kalian tuh tidak perlu untuk meng-kick dia ya, karena sekarang ada fitur baru yang namanya itu mute ya. Kalian tuh bisa kayak mute atau melarang dia untuk berbicara atau ngetik apapun. Ini ada namanya bisu. Kita bisukan aja langsung kayak gini. Otomatis dia tuh tidak akan bisa typing selama kalian siaran. Walaupun memang dia masih bisa bertahan di room kalian, tapi memang apapun yang dia katakan atau dia ketikkan itu tidak akan berpengaruh. Oke, kita buka lagi mute-nya. Setelah itu dia pasti bisa typing lagi. Nah, kayak gitu, guys. Dan di bagian atas gue kan udah bilang tadi ada top rank. Nah, di sini tuh kalau dulu rankingnya itu dari 1 sampai 50 ya, teman-teman. Tapi untuk update sekarang itu tuh rankingnya dari 1 sampai 100. Jadi untuk kalian yang tidak termasuk ranking itu di atas 100 itu nanti jatuhnya ke presentasi ya, teman-teman. Soalnya makin banyak banget yang siaran di aplikasi Spoon Radio, dan juga udah makin banyak banget user-user yang ya bagus sih menurut gue ya, teman-teman ya. Oh iya, ini ada fitur pot juga. Pot itu ini tuh istilahnya untuk kalian tuh memberikan pilihan kepada listener kalian untuk apapun, bebas pilihannya. Contohnya kayak gini, gimana cuaca kalian hari ini? Cuaca hari ini gitu. 1 hujan, cerah, badai. Nanti pilihannya itu bakal ada di listener kalian. Mulai kayak gini. Dan hasil dari pot itu bakal ditampilkan setelah kalian selesai pot yang itu. Ada pilihan selesai pot, kalian pencet itu aja, nanti bakal keluar potnya berapa jumlahnya gitu kan. Ini dua orang berpartisipasi, kita langsung aja selesai pot. Nah, kebanyakan dari mereka ada yang hujan dan yang cerah.
ya. Berbeda-beda, kalian juga bisa tentukan kayak gitu. Oke, kita langsung record aja. Jenis efek suara ya. Efek suara ini kita coba pakai efek echo. 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. Ini echo ya, tipikal suara echo. Kemudian yang kedua ada chorus. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. Ada helium. 1 2 3 1 2 3 helium. Kemudian ada seram. Halo teman-teman semuanya, halo, 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 halo. Nah, kalian bisa membedakan setiap efek itu kayak gimana bedanya ya teman-teman. Gitu aja ya. Oke guys. Gitu aja deh kayaknya mengenai aplikasi ini. Menurut kalian gimana nih? Aplikasinya tambah baik atau tambah buruk atau gimana? Dan jangan lupa untuk subscribe dan sebar video gue ke teman-teman Spoon kalian agar mereka tahu perkembangan Spoon sekarang. Gue Bari Justice pamit, dadah.